Jadi tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya saya untuk terus sharing bersama para partisipan di ruang Zoom ini gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa qadatan lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Silahkan Identia, boleh di-share. Nah, ya. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Silakan Bidan Amel atau Umu. Ya, baik. Kita pagi ini akan membahas tentang menyusui sebagai pelengkap kefitrahan perempuan ya. Insya Allah ya. Di mana menyusui itu tentunya sebentar. Oke, baik ya. Kenapa judulnya yang kita angkat adalah menyusui sebagai pelengkap kefitrahan perempuan gitu ya. Salah satu latar belakangnya adalah karena memang proses menyusui ini di masa sekarang ini menjadi sesuatu gitu ya yang alhamdulillah gitu sudah banyak para perempuan dan ibu sadar akan pentingnya menyusui gitu ya, kefitrahan menyusui ini gitu ya. Kenapa? Karena ada pada suatu masa beberapa dekade yang lalu gitu ya, di mana kefitrahan menyusui ini pun berada pada situasi yang agak terlupakan gitu ya, di mana waktu itu kalau Umu ingat ya tahun 2010 ketika Umu melahirkan anak pertama gitu ya, itu ada di masa di mana susu formula semakin harganya mahal gitu ya, itu menunjukkan semakin prestisius ya, dan dianggap semakin bergizi lengkap dan yang lain-lain gitu ya. Maka kenapa menyusui sebagai pelengkap kefitrahan ini sebenarnya untuk membuat booster ya kepada para perempuan pejuang fitrah yang mungkin saat ini sedang hamil atau menanti persalinan gitu ya, untuk kembali menyadari bahwa yang layak diperjuangkan itu bukan cuma sampai lahiran normal aja gitu ya, bahwa proses menyusui itu bahkan suatu proses perjalanan kefitrahan yang lebih panjang sebenarnya gitu, 2 tahun, dan itu sifatnya sunatullah ya, sifatnya kefitrahan. Kenapa? Karena itu sudah disebut di Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Maka Umu sering mengingatkannya kepada para pejuang fitrah ya, pejuang kefitrahan tuh kalau memperjuangkan supaya bisa lahir normal tuh segitu kekehnya ya, pokoknya belajar terus nyari provider jauh-jauh misalnya ya, maka memperjuangkan proses menyusui ini harusnya mendapat tempat yang lebih layak gitu ya. Kurang lebih seperti itu latar belakangnya. Baik ya, silahkan. Nah, dalam Al-Quran sudah jelas ya, sangat amat jelas ya disebutkan ya bahwa bagaimana bahwa menyusui ini merupakan bagian dari perjalanan kefitrahan. Ya, contoh misalnya di dalam surat Al-Hajj gitu ya, ayat 1-5 itu menerangkan tentang bagaimana terjadinya kebangkitan gitu. Ini sinyal umum nggak nyampe ya? Oke, suaranya ya. Maka salah satu cirinya adalah tidak akan terjadi kiamat sampai salah satunya adalah ibu-ibu lalai menyusui bayinya. Jadi kebayang ya, artinya apa? Sampai pada tahap kefitrahan itu terlalaikan gitu, fitrahan menyusui gitu. Jadi memang sudah disyaratkan nih dalam Quran gitu. Suatu ketika nanti gitu ya, kita dengan kemajuan teknologi ilmu ya yang Masya Allah gitu ya, hasil buah berpikir manusia itu bukan berarti tidak mungkin gitu, kita akan semakin jauh dari kefitrahan, karena sunatullahnya, fitrahnya manusia itu selalu mencari kemudahan ya. Jadi ya artinya
seperti misalnya lahiran gitu ya. Sekarang lahir normal menjadi seperti sesuatu yang sulit gitu untuk diperjuangkan gitu ya. Karena kenapa? Karena ada pembanding yang mudahnya. Sama pun menyusui seperti itu ya. Sekarang seperti sulit gitu, effort banget ya nyusuin. Ya karena kenapa? Karena ketika kita kesulitan, itu kita sudah ibaratnya dipaparkan, ditawarkan dengan berbagai kemudahan-kemudahan penggantinya gitu. Tanpa kita sadari gitu. Maka kalau kita ibu-ibu kita zaman dulu misalnya lagi lahiran sulit sedikit, ya mereka tetap bertahan karena mikir gitu, oh untuk akses ke rumah sakitnya masih susah misalnya, ya atau masih jarang, sama seperti susu formula. Zaman dulu, ingat banget, waktu kuliah tuh jadi untuk membeli susu 0 sampai 6 bulan aja tuh harus ke apotek gitu ya, harus ke apotek, nggak tersedia di mana-mana, botol nggak semudah sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan luar biasa ya. Nah, sekarang udah mulai-mulai lagi nih di akhir-akhir 1-2 tahun belakangan ini, alhamdulillah ya. Karena kenapa WHO sudah mulai menggencarkan ASI juga. Alhamdulillah banyak nakes, bahkan nih sekarang nakes tuh Masya Allah, alhamdulillah bukan cuma bidan aja yang semangat untuk mempelajari menyusui. Banyak dari kalangan dokter umum sampai menjadi konselor, bahkan banyak juga konselor laktasi itu bukan datang dari tenaga kesehatan gitu ya. Kenapa? Berbondong-bondong mereka ya, berbondong-bondong, kemudian secara scientific modernnya ternyata memang ASI ini luar biasa gitu. Nah, padahal sejak 14 abad yang lalu, sejak Quran diturunkan itu sudah ada ya dalam surat Al-Baqarah bagaimana perintah menyusui itu Allah sebutkan bagi yang ingin menyempurnakan persusuannya tuh dipenuhi selama 2 tahun. Lalu kemudian dalam satu ayat itu gitu ya, belum selesai, bukan cuma membahasannya menyusui, ternyata disandingkan dengan kalimat kewajiban seorang ayah mencari nafkah dan memberi pakaian yang layak gitu. Kok di ayat menyusui ada tentang ayat menyusui ada diperingatkan Allah tentang kewajiban seorang ayah mencari nafkah dan memberi pakaian yang layak gitu kan. Lalu kemudian ada kalimat juga di situ, janganlah seorang ayah dan ibu menderita karena anaknya gitu ya. Lalu kemudian apa artinya di situ juga diisyaratkan dalam Quran gitu ya bahwa halal bagi kita tidak mengapa memberikan upah yang patut jika kita memilih untuk mencari ibu persusuan gitu lah ya kurang lebih. Jadi dari ayat ini aja maknanya itu luas sekali, Masya Allah ya, luas banget gitu ya. Kita lihat sekarang standarnya WHO pun memang ternyata sampai 2 tahun nih nyusuin gitu ya. Di mana 6 bulan pertama itu ASI eksklusif, artinya tidak diberikan sesuatu apapun, dilanjutkan di 6 bulan sampai 12 bulan itu adanya MPASI gitu ya, makanan pendamping ASI, lalu di atas 1 tahun mulai seperti makanan dewasa. Nah, kita lihat ya, itu dari 14 abad yang lalu memang sudah dianjurkan 2 tahun gitu. Lalu kemudian kenapa sekarang ada ada penemuannya ternyata dalam proses menyusui yang eksklusif pun selain untuk bayinya bermanfaat juga buat ibunya ada namanya metode amenorelaktasi di mana si ibu ini bisa menjarangkan kehamilan gitu ya karena nggak mens gitu ya, tertahan dengan proses menyusui jadi nggak terjadinya ovulasi, nggak terjadinya pelepasan sel telur, jadi dia nggak mens gitu. Maka nggak usah heran kalau lagi nyusuin ASI eksklusif 6 bulan kok nggak haid ya, memang karena itu proses mekanisme hormonalnya terjadi dengan baik. Itu dengan sendirinya kan bisa menjadi KB alami gitu ya, luar biasa. Lalu kemudian itu yang poin pertama. Yang poin kedua, Masya Allah, ternyata dalam Quran kewajiban seorang ayah ini disandingkan dengan kefitrahan menyusui. Kenapa? Luar biasa kalau sekarang orang berbondong-bondong misalnya ada komunitas ya, kalau kita kenal ayah ASI gitu ya.
atau kita suka kalau di sosmed tuh suami yang bantuin istrinya dalam mensupport ibunya dalam proses menyusui itu aduh kayak yang suami yang gitulah ya, atau apalah ya bahasa anak mudanya sekarang ya, padahal gitu ya di dalam Quran itu sudah jelas gitu ya bahwa terkait gitu bagaimana nafkah yang dimaksudkan ini bukan selalu melulu perkara memberi kebutuhan secara fisik gitu ya, tapi juga secara batin gitu ya, artinya dukungan support gitu. Lalu kemudian kita bisa lihat gitu ya, kenapa sampai ada kalimat sebelum kata janganlah setelah kata janganlah seorang ayah seorang anak tuh membuat susah ibunya dan ayah yang jadi susah karena anaknya gitu ya. Itu ada kalimat dalam ayat Al-Baqarah ini juga ya, bahwa Allah tidak akan memberikan suatu itu lewat batas kesanggupannya. Sebagaimana kita tahu ya, banyak sekali para perempuan ketika menjalani hari-hari pertama proses menyusui itu bilangnya, aduh ini adalah fase yang berdarah-darah gitu ya, di mana kayaknya benar-benar harus berjuang banget gitu ya. Maka Allah ingatkan dalam Quran ya, disandingkan dengan kalimat Allah yang ingat nggak akan lewat dari batas kesanggupannya. Nah, jadi kalau misalnya kayak misalnya contoh nih, belakangan ini udah mulai banyak nih pengetahuan tentang anaknya tongue tie atau lip tie sehingga mengganggu penyedotan ASI gitu ya, yang pada dasarnya pada akhirnya dalam suatu penelitian dinyatakan ternyata memang sebagian besar anak manusia itu lahir dengan keadaan tongue tie atau lip tie gitu ya, yang ternyata tuh nggak perlu pembedahan juga selama tidak terjadi gagal tumbuh pada bayinya ketika sedang dalam proses perjalanan pemberian ASI ini gitu ya. Insya Allah. Lalu bagaimana di ayat akhirnya adalah tidak bukan sesuatu yang dilarang bagi kita untuk memberi upah yang patut apabila anak kita berikan kepercayaan pemenuhan ASINya dari ibu susunya gitu ya, luar biasa gitu. Jadi di Quran tidak mengenal konsep sufor gitu ya. Nah, baik silahkan. Oke, jadi ketika kita paham betul ya, dari kemarin selalu diulang-ulang nih yang namanya suatu kefitrahan, artinya menjalankan peraturan yang sifatnya pengaturan ini dari Allah. Karena ya kalimat menyusui sudah ada gitu sejak 14 abad yang lalu, bukan baru-baru ini gitu ya. Atau bahkan menyusui ini adalah suatu yang sifatnya sunatullah, artinya apa? Sejak manusia hadir di muka bumi ini, itu kayak bayi di dalam perut, gak ada yang ngajarin dia cara nyusu gitu ke ibunya. Tapi bisa aja kan, ya karena itu artinya itu kemampuan potensi dasar yang dimiliki, yang kalau kita sebut sunatullah atau kefitrahan. Ya, jadi potensi dasar terdalam itu, fitrah kan katanya asal katanya dari fatoro, artinya terbelah. Jadi kalau kita membelah sesuatu, kita melihat sesuatu inti. Nah, itulah kurang lebih lah bahwa nggak pun ternyata kita tertutup dari ilmu-ilmu bahwa sekarang tuh manfaat ASI ABCD. Ketika kita sudah bermodalkan iman saja gitu ya, bahwa apa yang diatur Allah ini sudah pasti baik dan kebermaslahatannya ini baliknya kepada bukan cuma untuk diri sendiri, melainkan sampai pada ke lingkungan sekitar, bahkan bayi gitu ya. Maka sejatinya kalau yang tadi disebut kayak nanti manfaatnya ABCD itu bonus bagi seorang muslimah gitu. Bagi seorang muslim menganggap kebermanfaatan dari hasil-hasil riset yang telah diketahui, oh Masya Allah ya, buah taat itu Masya Allah begitu luar biasa, ya, kurang lebih seperti itu. Baik, silakan. Ya. Nah, ini fun facts yang terjadi di masa-masa kini ya, baru ditemukan ada namanya baby
split backwash, di mana Masya Allah luar biasa ketika seorang ibu menyusui bayinya, ternyata komposisi harian bayi itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan bayinya. Nah, ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan ketika ibunya flu, ternyata ASI yang dihasilkan berbeda dengan ibunya saat sehat gitu ya. Itu ternyata ketika bayi menyusui itu, maka segala kuman dan virus yang ada di mukosa mulutnya itu diterima oleh reseptor yang ada di puting atau payudara, lalu diterima gitu ya kodenya oleh otak gitu, sehingga otak mengatur sistem tubuh untuk membentuk antibodi yang sesuai dengan sesuai dengan yang diterima gitu ya dari tadi liur bayi itu, sehingga ketika si bayi ini lagi pilek atau batuk ya kena virus ya, virus-virus tertentu, salesma misalnya, ketika dia menyusu itu di menyusui selanjutnya sudah mengandung obatnya sendiri gitu ya kurang lebih. Jadi kebayang ya manfaatnya luar biasa gitu sebenarnya proses menyusui ini. Tapi ingat itu adalah semua bonus ketika kita meneruskan niat menyusui itu sebagai bentuk bagian taat gitu ya. Itu Masya Allah kebersyukurannya akan berlipat-lipat ganda. Karena kita tadi niatnya cuma pengen cari ridho Allah, ternyata kok banyak bonusnya gitu kurang lebih ya. Silakan Widanti ya. Nah, jadi manfaat ASI itu banyak banget ya. Antibodi, kesehatan ibu, kandungan proteinnya berbeda dengan protein sapi, komposisi berubah mengikuti sesuai kebutuhan. Ini hanya baru sedikit yang kita paparkan, yang ini semua berdasarkan riset, bukan arti katanya. Berarti, kebayang ya, manfaatnya mungkin aja ini baru sedikit yang terungkap. Mungkin nggak suatu ketika nanti itu akan ditemukan penelitian-penelitian lainnya tentang ASI yang ternyata ASI luar biasa manfaatnya, mungkin seperti misalnya yang terbaru ini apa, ASI menjadi alat apa, ASI menjadi cairan pembersih. Jadi ternyata banyak kuman yang mati bahkan di botol dot gitu ya, pada botol dot yang tempat menampung ASI ya. Itu baru beberapa gitu, berarti masih banyak lagi nanti yang akan bermunculan, masih banyak lagi insya Allah ya, dimana pada akhirnya harapannya apa, semua tersadar untuk kembali tetap pada perjuangan menyusui sebagai bentuk kefitrahan. Lanjut silakan ya. Oke, bagi anak kita sudah tahu ya, memberi kehangatan sudah jelas, bayi menjadi tenang, bayi mendapatkan kolostrum, di mana ternyata kolostrum ini luar biasa adalah antibodi gitu ya. Lalu ingat, ada langkah awal sebelum menyusui, dan ini terjadi saat bersalin yang disebut IMD. Maka ini penting banget ya, berkesinambungan lah ya. Jadi kalau dari awal kita misalnya sudah, Insya Allah gitu ya, memperjuangkan kefitrahan lahir normal, lalu kemudian sampai bayi kita tuh Alhamdulillah mendapatkan hak IMD-nya ya. IMD tuh jadi, IMD itu bukan cuma sekadar berarti pas bayinya lahir terus ditengokin, bukan, tapi benar-benar ditaruh dada ibunya minimal 1 jam ya. Jadi standar prosedurnya tuh minimal 1 jam. Nanti bisa dibaca di buku pink itu ada ya. Kamu lupa halamannya, tapi itu jelas kalau IMD itu minimal ya, minimal 1 jam. Jadi tidak terburu-buru untuk melepas yang namanya proses tadi kemelekatan dari yang tadinya dalam perut ibunya, terus kemudian bagaimana si bayi ini untuk menyesuaikan diri ke lingkungan di luar rahim, maka ada proses transisi di mana IMD ini ternyata sangat mempengaruhi yang namanya bonding attachment pada kehidupan bayi selanjutnya. Ya, baik silahkan Tia. Untuk bagi ibunya, Masya Allah jangan ditanya gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu yang habis lahiran, nyusuin, luar biasa nih hormon oksitosinnya terjaga. Sehingga apa impactnya? Impactnya ketika nyusuin itu suka kerasa mules. Mules itu artinya rahim sedang berkontraksi. Jadi orang yang nyusuin, benefitnya cuma bukan buat bayi, tapi ke ibunya itu juga banyak. Ini baru 1 atau 2 ya. Banyak dan nantinya banyak pasti, saya yakin. Karena tadi pencipta dan pengatur itu satu paket gitu. Jadi
ternyata ada hormon oksitosin yang dihasilkan ketika menyusui dan akhirnya itu membuat rahim gitu ya kembali ke ukuran semula lebih cepat gitu. Kebayang ya, luar biasa prosesnya gitu. Bagaimana saling timbal balik, begitu lahir bayi ditaruh dada, pas saat di IMD itu keuntungan buat bayinya, begitu bayinya ngenyot keuntungan buat ibunya lah luar biasa. Baik, silahkan. Satu lagi selain hormon oksitosin ada juga hormon relaksin dan hormon yang lain-lainnya yang akan diproduksi. Nah, IMD yang tadi dijelaskan, IMD itu kepanjangan dari menyusui dini. Tidak ada interval setelah persalinannya, jadi IMD itu minimal 1 jam. Jadi kalau misalnya cuma ya Bu nih ya bayinya terus dilihatin selesai gitu. Tapi dengan syarat memang bayinya dalam kondisi bugar. Artinya ketika dia lahir dalam kondisi menangis kuat dan warna kulitnya kemerahan. Kurang lebih seperti itu. Baik, silakan. Nah, ternyata kita juga perlu tahu ASI itu di awal-awal itu ada 3 jenisnya. Yang pertama kolostrum, luar biasa. Ini zat antibodi banget yang sangat amat dibutuhkan sama bayi gitu ya. Jadi sayang kalau nggak dikasih melewati ini. Jadi kalaupun misalnya dari para pejuang fitrah di sini ada yang operasi sesar misalnya, itu kan biasanya bayinya akan dipisah gitu ya untuk sementara waktu. Maka itu sebenarnya yang perlu Ibu ketahui juga adalah bahwa hak-hak bereproduksi termasuk hak menyusui anak itu bisa ibaratnya kita gunakan gitu ya. Bagaimana misalnya selama tidak rawat gabung berarti pakai susu formula misalnya gitu ya. Karena sayang banget gitu di awal-awal justru kolostrum ini yang luar biasa fungsinya gitu. Lalu kemudian ada yang namanya ASI peralihan. Biasanya pada hari ke-4 dan ke-7 ASI peralihan ini biasanya di mana proses si bayi yang tadinya di dalam itu mendapatkan makanan tanpa ada effort gitu ya. Maka kalau sekarang dia tuh untuk mendapat makan, maka dibutuh effort menyusui gitu. Jadi kolostrum, ASI peralihan, lalu kemudian ASI matur, matang. Nah, ini semuanya intinya Allah sudah siapkan nih komposisi-komposisi ini. Dan ingat ya, pada setiap bayi yang dilahirkan, pada setiap ibu tuh berbeda komposisinya. Nah, kebayang gak tuh kalau emang mau dikomparasi dengan ASI susu buatan atau sufor itu kira-kira berapa jenis sufor, kayak beribu-ribu deh gitu ya. Baik, silahkan. Nah, bagaimana pertimbangan dengan ibu bekerja? Maka ibu bekerja itu sebenarnya nggak ada halangan untuk tidak memberikan ASI ya. Jadi anjurannya yang terdapat dalam Quran sudah pasti banyak maslahat, akan kita terhindar dari kemudaratan. Maka bagi ibu yang bekerja, upayakan bekerja di saat ketika usia bayi di atas 6 bulan gitu ya. Jadi bayi itu udah ada MPASI-nya lagi. Jadi kalau misalnya ibunya memang kerjanya office hour 8 jam gitu ya, selama itu ya kasih aja. Kalau dari atas 6 bulan bisa dikasih sari buah misalnya, bisa dikasih kuah sayur misalnya gitu kan, karena udah ada MPASI-nya gitu. Jadi sebenarnya tadi balik lagi bahwa bekerja itu bukan halangan untuk kita tetap menyusui. Maka ingat tadi banyak maslahat yang bakal kita terima kalau kita tetap menyusui secara eksklusif dan berkelanjutan sampai 2 tahun usia bayinya ini gitu ya. Oke, baik, silakan. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih buat semua yang attendance-nya ya, kehadirannya hari ini. Semoga apa-apa yang kita bagi hari ini meskipun hanya 14 orang tidak mengurangi ya kebersemangatan ibu-ibu di sini. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Tia. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak pada Bidan Amel yang telah sharing ilmu gitu ya pada kita hari ini gitu. Seperti sesi-sesi sebelumnya gitu, Masya Allah. Ketika kita dari awal proses pada kehamilan, kemudian, dari proses menstruasi, kemudian kehamilan, lalu juga ada
proses persalinan dan menyusui hari ini, Masya Allah, begitu sempurnanya Allah gitu. Ketika kita ingin menjalankan kefitrahan ini gitu ya, sebagai bentuk ketaatan, artinya Allah akan senantiasa memberikan maslahatnya lagi kepada kita, umat-umatnya ingin menjalankan syariatnya, seperti itu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, nggak terasa ya waktu sudah berjalan sampai 30 menit. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya. Mungkin untuk yang ingin bertanya, saya silahkan untuk raise hand terlebih dahulu, baru nanti diperkenankan untuk open mic. Oke, adakah yang mungkin ingin bertanya? Oke, di sini ada pertanyaan dari Umu Hannah sudah memberikan raise hand-nya, Mu. Mungkin boleh ya, Tia persilakan dulu kepada Umu Hannah, dipersilakan untuk open mic. Silakan. Assalamualaikum, Teh Tia dan Bun Umu. Terima kasih telah memberikan kesempatan. Langsung aja ya, Teh. Ya, boleh silakan. Silakan, Mbak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum, Umu. Alhamdulillah bisa ketemu online setelah sering scroll klinik Cikal. Iya. Saya masih ibu menyusui, Teh Mary dari Bandung, masih menyusui. Anak saya sekarang 1,5 tahun, Umu. Nah, yang ingin ditanyakan tadi kan katanya tuh ASI eksklusif ya 6 bulan. Habis itu kan ada makan ya, udah makan gitu sama PASI sampai usia 12 bulan. Nah, anak mohon maaf pertanyaannya karena ada kasus dengan anak saya gitu. Ya anak saya itu makannya tuh susah, kodarwo sampai saya sampai saat ini itu emang nggak makan pabrikan gitu, jadi bikin sendiri gitulah. Jadi beda sama kakaknya yang dulu memang ada dicampur ya. Nah, kodarwonya tuh berat badannya tuh nggak normal gitu. Udah usaha gitu sampai dicek apakah kenapa gitu sampai tes darah dan lain-lain. Pas itu tes darah itu akhirnya ditemukan anemia. Kalau menyusuinya sih kuat banget sampai sekarang pun. Nah, terus kata teman gitu, kata saudara gitu bilangnya tuh biar makannya lahap, menyusuinya jangan terlalu sering katanya. Karena udah 1 tahun, apakah kayak gitu umum maksudnya tuh? Nah, pertanyaan saya itu karena si kakaknya itu bismillah 2 tahun full gitu dan memang menyusui itu juga nggak pernah dilarang apa gitu sesukanya dia sampai di saat 2 tahun itu bismillah gitu udah sesuai yang Al-Quran gitu. Alhamdulillah 2 tahun lebih 2 mingguan lah bisa disapi. Nah makanya saya bingung gitu soalnya berat badan memang sangat jauh beda gitu sama kakaknya. Dulu harusnya 1,5 tahun tuh sudah 10 kilo ya, 9 sampai 10 kilo, ini masih 7,75. Jadi saya bingung gitu. Susah banget makanya, cuman kalau menyusui itu dia kuat banget gitu. Tapi biiznillah pas waktu COVID itu saya kena, suami enggak, kakaknya kena, tapi dia enggak kena dan biiznillah enggak pernah sakit gitu. Sakit 1 kali misalkan flu itu 2 kali, itu sehari aja melernya besoknya enggak keluar ingus gitu biiznillah. Mungkin atas izin Allah dari ASI juga kali ya. Cuman ini saya bingung gitu apakah memang harus mengurangi intensitas untuk menyusui biar dia tuh lapar gitu. Jadi makannya banyak atau bagaimana ya umumnya baiknya? Baik, coba saya jawab ya, Umu Hana. Jadi ingat kalau sudah 1 tahun, ASI itu sifatnya bukan lagi yang utama. Ada makanan yang memang seperti makanan keluarga gitu yang menjadi utama. Tetapi pada dasarnya kalau dengan kenaikan berat badan yang tidak adekuat lalu kemudian dijadikan alasan untuk ASI-nya dikurangi, umur rasa tidak tepat ya, kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya menyusui itu bukan cuma perkara memenuhi kebutuhan nutrisi, Mbak. Jadi menyusui itu ada bonding di dalamnya yang memang ternyata gitu ya, itu memang sangat berarti. Kalau nggak sampai 2 tahun, itu anak itu juga tidak akan tercukupi bondingnya, bukan cuma nutrisinya. Jadi kalau perkara
perkara ini apa karena ASI atau enggak, bukan karena ASInya. Menurut Umu harus dicari tahu penyebabnya kenapa berat badannya misalnya tidak naik gitu. Nyatanya pada kakaknya kan tidak berlaku seperti itu gitu kan. Nyusuin 2 tahun, tapi alhamdulillah Allah kasih beratnya cukup gitu. Nah, jadi balik lagi gitu ya. Setiap anak berbeda, tidak bisa disama-samakan. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita men-screening anak kita memang tidak ada satu gangguan yang memang ternyata dari gangguan ini yang membuat pertumbuhan berat badannya, kenaikannya sulit gitu. Yang jelas adalah bahwa ini perlu konsultasi lebih mendalam lagi gitu. Nggak bisa juga kemudian kita analisa dengan menerawang aja kayak gini gitu. Jadi menurut Umu sih kayaknya kalau dari ASINya sih, pertanyaannya kan tadi apa harus dikurangi ASINya, ya jangan, memang masih ada haknya di situ gitu. Bahkan kan sekarang orang-orang aja untuk menyapih aja tuh ada namanya menyapih dengan penuh cinta gitu ya, atau dan yang lain-lain gitu. Karena memang ternyata itu berimpact gitu sama psikis bayinya gitu. Kalau zaman dulu kita misalnya ASINya di payudaranya putingnya dipait-paitin gitu misalnya dan yang lain-lain. Jadi intinya jangan pernah ragu gitu sama perintah Allah menyusui, bukan dari menyusuinya insya Allah gitu. Baik. Tia, Umu kayaknya ini kan juga udah lowbat. Umu ganti device yang ini Umu live ya. Oke, baik, Mu. Baik, Siap. oke. Oke, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Untuk Mbak Mary tadi ya, Teh Mary gitu. Mudah-mudahan tadi jawaban yang dari Bidan Amel berkenan gitu ya. Dan semoga tersampaikan gitu maknanya. Jadi, Masya Allah gitu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ikhtiarnya adalah merupakan suatu bentuk ketaatan yang mana Allah jaga gitu ya. Baik, Masya Allah. Nah, sambil menunggu Bidan Amel, mungkin di sini boleh kepada teman-teman, aku lihat di sini banyak yang belum menyalakan kameranya gitu ya. Boleh untuk di on cam sebagai bentuk sama-sama gitu ya kita menjaga ketaatan kita dalam bermajelis atau menuntut ilmu. Baik, mungkin dari Teh Mary ada yang mau disampaikan lagi? Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak, Bidan Tia. Saya tuh sempat kan bisnisnya gitu sama suami di rumah, jadi 24 jam kita tuh berusaha gitu. Gimana caranya ya bisnisnya jadi lebih yakin, jazakallah khair buat Bidan Amel yang udah nguatin lagi gitu. Jadi soalnya ada kasusnya tuh mirip banget gitu. Bayi ya teman saya gitu sampai kenapa disapi dini gitu. Masya Allah kasihan gitu kan ya udah mah susah makan. Terus malah disapi dini terus ada yang ya banyak lah kalau kita yang nggak yakin dengan ilmu Allah gitu ya pasti tergoda gitu kayak gitu. Jadi makanya Masya Allah gitu bersyukur banget bisa hadir di kajian pagi hari ini. Alhamdulillah mohon doanya buat buat ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan anak saya bisa kembali normal gitu berat badannya karena berjuang banget dalam 1 tahun ini untuk naikin berat badannya. Terima kasih, Bidan. Sama-sama Teh Mary gitu. Mari kita sama-sama aminkan gitu ya, karena Masya Allah gitu dalam majelis ilmu ini pasti banyak banget malaikat yang sedang mendoakan gitu. Jadi mudah-mudahan sebagai bentuk taatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih niat baik lainnya gitu untuk benar-benar mengikhtiarkan supaya berat badan anak naik. Semoga Allah ijabah gitu ya, kurang lebihnya Teh Mary. Tetap semangat ya. Oke. Alhamdulillah ini udah ada Bidan Amel. Oke, sebentar. Nah, oke, sip. Oke, Umu. Bisa kita lanjutkan lagi ya, Mu? Ya, untuk Teh Mary tadi Umu tambahin juga. Pernah ada juga sih ya ibu dikelin bayinya tuh susah naik ternyata setelah di screening tentunya di screening lebih lengkap ternyata terdapat gangguan dari sistem pencernaan dalam gitu. Nah itu bisa aja terjadi tuh kayak gitu, makanya kenapa
sih yakin mungkin karena ASI gitu, nggak mungkin karena proses menyusuinya gitu. Tapi kita perlu tahu itu dari mana gitu. Makanya perlunya ya screening oleh nakes gitu, oleh apa tenaga kesehatan yang memang di bidangnya gitu. Itu sih. Ya silakan Tia. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kalau dilihat dari sini, untuk Teh Mary semoga clear ya Teh, atau ada lagi yang ingin ditanyakan Teh? Oke, kayaknya cukup ya. Sip. Umu nih Tia izin bacain gitu ya dari kolom komentar ini. Tadi sebelumnya ada yang bertanya. Sebentar. Oke, dari Mbak atau Ibu Sri Mulyani, izin bertanya, mengapa Rasul tidak disusui oleh bundanya? Mungkin Umu bisa menjawab untuk sharing sama kita pada pagi hari ini. Silakan Umu. Bismillah ya, coba Umu jawab dari sedikit pengetahuan sirah yang Umu punya gitu ya, yang Umu baca. Ketika Rasulullah itu lahir gitu ya, saking nih kakek ya Abdul Muthalib ini sayang sekali gitu ya, maka karena saat itu lingkungannya di tempat kelahiran Rasulullah ini dianggap oleh kakek Abdul Muthalib ini tidak cukup baik untuk tumbuh kembangnya seorang anak, maka Rasul tuh dikirim gitu ya, maksudnya dicarikan seseorang yang mau untuk menyusui gitu ya. Jadi yang mau untuk menyusui dari orang-orang kalau nggak salah ya Bani Sa'ad, di mana memang orang-orang ini adalah orang-orang yang hidupnya dengan kondisi alamiah gitu ya, makannya bagus gitu dan yang lain-lain. Maka ini adalah hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika kita tidak bisa menyusun. Halo Mu. Halo Bu, apa di sini sinyal aku yang terkendala ya? Atau dari sinyal Bidan Amel ada yang bisa bantu jawab mungkin? Terputus Mbak Tia. Oh oke, baik, terputus ya. Oke, sebentar, coba aku hubungin beliau lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin sambil menunggu gitu ya, boleh kalau ada teman-teman pejuang fitrah di sini ataupun ibu dan mbak sekalian yang ingin bertanya via kolom komentar atau mungkin ingin mengajukan raise hand lagi, dipersilahkan gitu ya sambil menunggu dari Bidan Amel. Oke, sebentar ya teman-teman. Qadarullahnya memang beliau lagi dalam perjalanan sih sepertinya gitu ya, habis itikaf. Jadi, Masya Allah gitu. Kalau boleh sedikit cerita, memang beliau tuh jadwalnya padat banget hari ini, tapi insya Allah gitu, untuk bisa syiar, untuk bisa sharing ilmu kepada teman-teman semua pejuang fitrah di sini, beliau sempatkan gitu waktunya. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa kendala gitu ya. Oke.
Qadarullah tadi sempat keputus. Maaf ya teman-teman. Nah, ini sudah bergabung lagi bersama kita. Oke, sebentar. Oke, sorry Umu tadi terputus. Iya. Kayaknya sinyal ya, Mu. Iya. Oke, silakan Umu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau dari sirah yang Umu baca ya, bahwa penjelasannya ya karena pingin mendapat suatu lingkungan yang terbaik untuk Rasulullah kecil, maka entah ada kendala lainnya itu tidak pernah Umu baca gitu ya, entah Umu yang tidak pernah dapet atau memang yang nggak ada gitu. Kurang lebih sih itu aja yang bisa Umu jelaskan, Pi. Oke, jadi Masya Allah ya, Bu, ketika kita memang ingin menggali ilmu lagi gitu ya, jangan lupa bahwasannya kita punya Quran, punya hadis, juga punya sirahnya Rasulullah. Jadi segala sesuatunya itu berdasarkan memang ada bukti terdahulunya gitu ya, kurang lebihnya. Oke, semoga terjawab gitu ya tadi pertanyaannya. Oke, Masya Allah di sini ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Mbak Syebika. Yang giroh belajarnya tuh Masya Allah ya, Bu, kita udah tahu sama-sama gitu ya. Di kesan bunga juga ada. Oke, izin bertanya, kalau kondisi seorang ibu yang air susunya tidak keluar, padahal sudah berusaha makan ASI booster, yang keluar hanya sedikit, bukankah mengasihi adalah kefitrahan? Lalu bagaimana seharusnya agar ASI bisa keluar? Silakan Ya, Umu. Bismillah ya, jadi coba Umu jawab. Jadi ini sudah ada risetnya, udah banyak, nggak 1-2 aja. Ternyata yang memperbanyak ASI itu, yang lebih potensial memperbanyak ASI itu sebenarnya bukan cuma sekedar nutrisi. Ada faktor penting yang kadang dilupakannya itu apa? Rasa senang, rasa bahagia ibunya gitu ya. Nah, inilah yang diisyaratkan kenapa dalam Quran ketika Maryam sudah bersalin tuh termasuk salah satu itu adalah isyarat dalam fase nifas tuh makan, minum dan bersenang hatilah ya. Jadi kalau sudah setelah kita cukupi secara nutrisi dan hidrasi, maka kita perlu gali apakah secara psikologis kita sudah bersenang hati gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak heran gitu ya, banyak penelitian yang mengatakan bahwa kalau seorang ibu stres gitu ya, dalam tekanan, dalam pressure, maka produksi ASI-nya jadi menurun. Wajar aja gitu. Jadi banyak banget faktor gitu, nggak melulu ASI booster. Dan yang satu yang paling juga Umu pingin ingatkan gitu ya, ASI booster yang terbaik itu adalah kalaupun mau dalam bentuk makanan, itu adalah hasil bumi di mana tempat kita memang tumbuh gitu ya. Jadi misalnya kayak kan ini udah terbukti nih di klinik Umu sendiri itu kalau misalnya ada yang sulit ASI untuk penanganan awalnya tentu kita memang salah satunya nutrisi, edukasi tentang nutrisi, konseling tentang nutrisi, hidrasi, lalu kita biasanya akan melakukan yang namanya kayak konselor laktasi gitu lah ya. Jadi memang kita kan juga diajarkan gitu ya bagaimana cara mengkonseling tentang menyusui ini. Nah, itu yang lebih kita gali ternyata banyak banget ternyata masalah dasarnya itu adalah tadi insecure lah ibunya, ternyata supportnya yang kurang gitu ya dari keluarga yang ini sangat mempengaruhi loh. Bahkan misalnya kalau cuma kayak gini aja nih, bayinya nangis terus nih. Terus orang tua lah misalnya ya, bisa orang tua atau bisa kakak gitu atau siapapun gitu bilang, itu nangis mulu ASI lo nggak cukup kali gitu ya. Nah, dengan cuma kalimat begitu aja itu impactnya besar. Kenapa jadi berpikir-pikir, oh iya ya apa kurang. Yang ada kontraproduktif, benar-benar jadi supresi ASI-nya gitu. Terus selain itu juga kalau menyusui untuk memperbanyak salah satunya apa? Ya dengan stimulasi yang semakin sering semakin banyak produksinya. Karena prinsip ASI itu supply and demand. Jadi begitu demand-nya tinggi, supply-nya pasti banyak diberikan gitu. Udah luar biasa mekanismenya, intinya sempurna gitu, nggak boleh ragu gitu. Nah jadi tadi perkara yang namanya memperbanyak ASI itu banyak faktor dan banyak cara, nggak melulu dengan ASI booster. Dan
terus misalnya udah pakai ASI booster terus jadi nggak banyak, terus kita menganggap bahwa emang udah itunya kali, emang udah dari sananya kali ASInya sedikit, nggak mungkin gitu ya, itu semua bisa diupayakan gitu. Kurang lebih seperti itu jawaban singkatnya, silahkan. Masya Allah ya, jangan lupa gitu ya buat para pejuang fitrah di sini. Menyusui itu nggak cuman sekedar nutrisi aja gitu, apalagi untuk nge-boost ya, tapi juga bagaimana kita bisa menciptakan rasa bahagia, rasa senang gitu. Kalau kita juga suka ke pasien tuh bilang gini ya, jangan cuma nyaman untuk bayinya aja, tapi nyaman untuk ibunya gitu yang memberikan ASI. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, ada 2 pertanyaan lagi nih, mungkin yang bisa kita jawab sebelum kita akhiri sesi hari ini gitu ya. Tadi dari Mbak Sri Mulyani izin bertanya kembali, bila ada ibu yang enggan menyusu padahal sudah dimotivasi dan dimasas namun juga tidak berhasil. Mungkin ada kiat dari memotivasi keinginan ibu untuk menyusui bayinya. Silakan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Coba mau jawab ya, sebagaimana kita tahu konsep perilaku itu terdorong dari adanya suatu pemahaman yang dimulai dari persepsi dan yang dimulai dari ujungnya banget adalah sumber informasi yang dia terima. Intinya kita sebagai orang yang berada dalam lingkungan ibu yang menyusui, tugas kita adalah mensupport dan sekedar sampai pada mengingatkan, karena itu yang akan ditanya sama kita. Nah, tetapi perkara ibunya ini bisa termotivasi atau enggak, tentunya tadi faktornya seseorang bisa melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan yang dia anggap meyakini ini adalah jalan yang benar, itu ketika dia sudah menerima informasi lalu dia kaitkan dengan fakta yang dia lihat. Inilah yang disebut akhirnya ilmu. Beda ilmu dengan informasi. Kalau ilmu adalah buah berpikir. Nah, dari buah berpikir inilah yang akhirnya muncul yang namanya keinginan untuk melakukan suatu tindakan. Tapi ingat, kadang-kadang persepsi, pemahamannya udah yakin sama nyusuin, tapi tidak disupport sama lingkungan. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Maka nggak usah mikirin terlalu jauh gimana caranya supaya dia termotivasi. Tugas kita hanya sampai pada menyampaikan, tapi ikhtiar kita maksimal bagaimana menyampaikannya ini bukan cuma sekedar ngasih informasi tapi kita ada proses berpikir dikit situ, mengaitkan fakta-fakta yang terindranya tuh sehingga membuat persepsinya ini merupakan suatu pemahaman yang utuh terhadap konsep menyusui gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Makanya kenapa butuhnya yang namanya konselor laktasi ya untuk mendampingi, untuk membersamai gitu ya. Karena tentunya kalau konselor laktasi atau memang nakes yang memang sering terpapar dengan masalah menyusui, justru dalam hal memberikan fakta-fakta terindra jauh lebih dalam biasanya sehingga bisa terjadi proses berpikir itu sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga mudah dimengerti maksudnya ya. Jadi kalau Mbak Stari kurang mengerti boleh mau ditanya lagi. Kira-kira gimana? Kita diskusi 2 arah aja nggak apa-apa. Silahkan. Oke, Alhamdulillah. Dari Mbak Sri Mulyani gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin digali? Oke, sambil nunggu respon dari Mbak Sri Mulyani gitu ya, mungkin kita lanjut dulu ya, pertanyaan dari Mbak Elida gitu ya, Masya Allah. Ini salah satu alumni Cikal Mulia juga ya, sekaligus pejuang fitrah yang saat ini benar-benar menerapkan gitu ya, menyusui, Masya Allah. Nah, beliau bertanya, apakah sama esensinya antara menyusui langsung dengan memberikan ASI perah, Silakan dijawab pertanyaan dari Mbak Elida. Oke, Bismillah, coba jawab ya. Jadi tentu berbeda. Kalau tadi kan udah membahas ada namanya back speed was speed. Jadi speed back was. Jadi di mana si bayi ini punya respon umpan balik gitu lah ya, umpan balik terhadap apa yang dibutuhkan sama dia ketika air liurnya itu kena ke dalam kena ke puting atau areola ibunya gitu ya. Maka itu akan menjadi sinyal-sinyal gitu ya, sinyal-sinyal produksi ASI yang harus diproduksi sama ibunya yang dibutuhkan sama bayinya. Tentu berbeda jadinya ketika ASI perah nggak dapet
dapat sinyal itu kan gitu. Maka kita yakinlah 100% harus yakin bahwa yang namanya proses menyusui itu adalah sebuah kefitrahan, maka sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin kita lakukan direct breastfeeding karena kita yakin kebermaslahatannya itu pasti sangat banyak. Itu baru satu bedanya. Terus yang beda-beda esensi lainnya apalagi banyak. Oral motornya tentu beda gitu ya ketika bayi menyusu dengan dari DBF dengan ASI perah. Lalu apalagi bondingnya. Lalu apalagi ingat kalau ASI perah bayinya tuh nggak ngenyot puting, rahim ibunya gitu ya nggak dapat stimulasi buat kontraksi alami. Pokoknya banyak banget deh. Kalau mau disebutin kayaknya bisa dibahas di satu buku gitu ya. Nah jadi harus yakin gitu dengan direct breastfeeding adalah cara terbaik sebagaimana kita yakin bahwa melahirkan secara fitrah alamiah juga menjadi jalan yang terbaik. Masya Allah nih Mbak Elida, benar-benar apresiasi buat Mbak Elida yang memperjuangkan lahir normal pasca lahiran sesar sebelumnya. Segitunya luar biasa ya. Kalau pada tahu kisahnya nih Mbak Elida nih udah tensi tinggi, buka sesar ya, tapi dengan keyakinan bisa lahir normal luar biasa gitu ya. Allah biiznillah, dengan izin Allah bisa lahir normal. Maka Mbak Elida segitunya kamu memperjuangkan persalinan normal karena tahu manfaat lahir normal, maka harus sekeras itu juga memperjuangkan menyusui ini agar direct breastfeeding. Semangat ya. Insya Allah. Semoga tersampaikan gitu ya Mbak Elida makna dari pertanyaannya gitu ya. Oke, sip. Masya Allah Mu, ini masih banyak kita yang nanya ya Mu dari Pejuang Fitrah. Mungkin kita boleh tetap jalan gitu ya Mu sampai jam 7 kali ya Mu. Takutnya nanti Umu ada kegiatan lagi kita di sini. Umu soalnya udah ada janji sama Abu dan anak-anak. Jadi janjinya sih jam 7 gitu. Jadi kalau masih bisa sempat dijawab. Oke, sip. Bismillah gitu ya buat teman-teman. Semoga tetap tersampaikan gitu ya dari pertanyaannya. Soalnya ada pun memang abis ini Umu ada keperluan gitu ya. Sip, langsung aja dari Mbak Sofi. Kalau seorang ibu yang menyusui bekerja menyimpan ASINya di kulkas, apakah ketika hendak memberikan pada bayinya sebaiknya dipanasin lebih dulu? Atau tidak usah dipanasin? Makanan apa saja yang terbaik diberikan pada ibu menyusui untuk merangsang ASI dan kesehatan bayinya dan ibunya? Terima kasih. Silakan Umu. Baik, jadi untuk ini sebenarnya materi besok yang akan diberikan di Kesan Bumil ya. Jadi nggak apa-apa di-spill dikit. Ya kalau ASI perah, sebagaimana suhu tubuh kita kan tuh 36,5 sampai 37,5. Nah, maka ASI yang diberikan itu ada baiknya dalam range suhu tubuh itu 36,5 sampai 37,5. Maka perlu dihangatkan kembali gitu ya. Karena kan respon, bayangin deh, itu ASI masih dingin terus dikasih ke bayi kita gitu ya. Kalau misalnya itu dari kulkas. Tapi kalau dari suhu ruangan ya itu nggak apa-apa. Tapi jangan lebih dari 4 jam itu harus sudah dikasih gitu. Nah kalau untuk makanan tadi Umu bilang, kadang-kadang kan ibu-ibu ini masih gini, ini ada susu almond misalnya bagus buat ibu menyusui gitu ya. Nah mungkin perlu nih dilakukan penelitiannya nih, karena memang kenapa di pasien di klinik tuh malah lebih sering kita anjurin makan kacang tanah gitu yang ternyata nih luar biasa impact-nya tuh cepat gitu. Ini salah satu jenis saja kacang-kacangan gitu ya yang tumbuh dari bumi di mana tempat kita tinggal. Karena udah pasti sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan spesifik gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya makanan apa, banyak ya, katuk dan segala macam yang udah kita ketahui gitu. Tapi yakinlah bahwa makanan yang berasal dari bumi di mana tempat kita tinggal itu lebih baik dibanding dengan sumber makanan misalnya kita ambil dari import misalnya luar negeri atau dan yang lain-lain itu. Tapi ingat tadi makanan itu menjadi salah satu faktor. Ingat makan, minum dan bersenang hatilah. Jadi artinya selain makan, hidrasi ada yang namanya tadi tuh gitu. Secara psikis tuh harus dipenuhi, harus happy lah intinya. Kalau ibu menyusui itu harus happy gitu. Nggak boleh stres, harus happy.
mimpi, nggak boleh banyak overthinking, nggak boleh banyak suujon, nggak boleh banyak takutnya, prasangkanya gitu nih, cukup gaya asinya, jangan nanti asi saya ini ya, jangan-jangan nanti anak saya nggak cukup, jangan-jangan. Nah, Masya Allah tuh ya, aduh, emang setan tuh seneng banget gitu kalau para manusia ini menjauh dari pengaturannya Allah, kan itu emang tugasnya setan, keluar dari pengaturan Allah. Sama kayak lagi lahiran, itu banyak kan ketika lahiran tuh merasa, aduh kayak nyerah aja deh, nggak kuat gitu. Nah, bagaimana kita bisa tetap stay on the track pada kefitrahan? Salah satunya adalah kita berada dalam lingkungan yang suportif gitu. Jadi lingkungan tuh perlu banget. Makanya di Quran tuh yang tadi ayat 233 Allah sandingkan dengan apa? Tadi kewajiban ayah mencari nafkah dan pakaian itu dalam arti apa? Dalam arti memenuhi yang namanya proses pendampingan tadi gitu. Nggak bisa dihilangkan satu paket. Masya Allah gitu ya, Mu. Oke, Masya Allah ya, Mu, begitu. Allah tuh maha baik banget gitu, kasih kita Quran sebagai pedoman, kemudian juga ada sunnah Rasul, dan lain sebagainya gitu ya, sumber-sumber fakta dan juga ilmu. Oke, terus ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Mu, dari Mbak Sri Mulyani lagi gitu ya. Masya Allah, pada saat ini banyak wanita yang menderita kanker payudara, apakah bisa salah satunya karena tidak menyusui, Silakan, Mu. Bismillah, coba mau jawab. Iya, karena ada yang namanya riset yang membuktikan bahwa kemungkinan kanker menyusui itu bisa angka kemungkinannya meningkat pada perempuan yang tidak menyusui gitu. Insya Allah kan kemarin dari kemarin selalu bilang, ketika kita keluar dari jalur kefitrahan itu ada dua kemungkinannya. Kita nggak dapat maslahat, atau yang kedua kita nerima kemudorotan. Udah itu aja intinya. Nah, jadi pada akhirnya kita yakin bahwa pengaturan itu pengaturannya Allah, karena Allah yang nyiptain kita, maka seperangkat dengan pengaturannya, maka ketika kita langgar, kita siap aja terhadap dua konsekuensi. Kalau nggak kita rugi karena kehilangan maslahatnya, atau bahkan kita yang terburuknya adalah menerima impact kemudorotan dari kita tinggalkan kefitrahan itu sendiri gitu. Jadi memang nggak boleh bermudah-mudah dalam hal ketaatan gitu, insya Allah ya. Semangat ya buat ibu-ibu semua di sini, semangat insya Allah bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Baik, terima kasih banyak gitu ya, Umu, jazakillah khair atas ilmu yang telah Umu berikan. Semoga bermanfaat, berkenan, dan juga jadi perantara di dunia Allah gitu ya. Masya Allah, baik. Terima kasih juga, jazakumullah khair, saya sampaikan untuk teman-teman yang telah hadir di sini. Dan Masya Allah gitu, rata-rata yang hadir di sini yang mengikuti kesan bumil juga. Jadi semoga maknanya tersampaikan perihal menyusui ini, dan jangan lupa bahwasannya besok tetap ada kelas di Kesan Bumil. Baik, saya akhiri untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya.